Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan penjelasan terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak membeda-bedakan satupun di antara para rasul. Nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi. Dan kita membenarkan mereka semua, kita membenarkan semua ajaran yang mereka bawa. Ini akidah Ahlussunnah. Kita mengimani semua nabi dan rasul yang pernah Allah utus, dan kita meyakini benarnya ajaran yang mereka bawa. Kita meyakini ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kita meyakini benarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, hadza sabaqa, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Annahu yajibul imanu bi jami'ir rusuli min awwalihim ila akhirihim. Bahwasanya wajib untuk mengimani semua rasul dari yang paling awal sampai yang paling terakhir. Man sammallahu minhum fil Qur'ani wa lam yusammi. Baik para nabi dan rasul yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran maupun yang tidak Allah sebutkan namanya. Wa nu'minu bi jami'ir rusuli alladzina arsalahumullahu ila ibadihi. Kita imani semua rasul yang pernah Allah utus kepada para hambanya. Faman amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'din fahuwa kafirun bil jami'i. Siapa yang beriman kepada sebagian rasul saja dan mengkufuri sebagian yang lain, maka sama saja dia mengkufuri semua nabi dan rasul. Lau jahada nabiyan wahidan, fa innahu yakunu kafiran bi jami'il anbiya'i. Andaikan ada orang yang dia menolak atau menentang satu nabi saja yang pernah Allah utus, maka dia menjadi orang yang mengkufuri seluruh para nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka ingin untuk memisah-misahkan, membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Dan mereka mengatakan kami imani sebagian dan kami kufuri sebagian. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Dan kami ingin mencari jalan di antara itu. Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Surat An-Nisa 150 sampai 151. Fal yahudu kuffarun. Maka orang-orang Yahudi mereka orang kafir. Li'annahum kafaru binabiyyaini karimaini. Karena mereka mengkufuri dua orang nabi. Kafaru bi Isa alaihi salatu wassalam wa kafaru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mereka mengkufuri Nabi Isa alaihissalam, bahkan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Dan mereka mengkufuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasara kufarun, dan juga orang-orang Nasrani mereka orang kafir. Li'annahum jahadu risalatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menentang, mereka tidak mau meyakini kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yaquluna al-yawma al-yahudu wan nasara muslimuna wa mu'minuna. Maka orang-orang yang di zaman sekarang mereka mengatakan orang Yahudi dan orang Nasrani mereka juga Islam, mereka juga iman. Wa annahum ahlu adyanin wa yajibu at-taqarubu bainal adyani wal hiwaru bainal adyani. Dan bahwasanya mereka orang Yahudi, orang Nasrani, pemeluk agama.
Dan wajib bagi kita untuk mendekatkan agama-agama yang ada dan untuk melakukan hiwar, diskusi antara agama-agama yang ada. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Hadza ghalatun wa dhalalun wal iyadhu billah." Ini adalah sebuah kesalahan yang besar dan sebuah kesesatan, wal iyadhu billah. Khalata bainal haqqi wal batili. Orang seperti ini mencampur baurkan antara hak dan batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Wal imani wal kufri, mencampur baurkan antara iman dan kufur. Li'annahu ba'da bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisa hunaka dinun sahihun illa al-Islamu. Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada agama yang benar kecuali agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Surat Ali Imran ayat 85. Fal Islamu nasakha kullama qablahu. Maka agama Islam menghapuskan agama-agama sebelumnya. Wa amara al-insana wal jinna wal yahuda wan nasara wal ummiyina wa jami'al arabi wal ajami. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia dan juga jin, termasuk orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang yang ummi, yang tidak terbiasa baca tulis, orang-orang Arab maupun yang bukan Arab, semuanya umiru bittiba'il Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala imana illa bittiba'i hadzal rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada keimanan kecuali dengan mengikuti ajaran Rasul tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian At-Tahawi mengatakan, wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yakhluduna. Dan orang-orang yang melakukan dosa besar, maksudnya orang yang mati dalam keadaan membawa dosa besar, dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka andaikan masuk neraka tidak akan kekal. Idza matu wa hum muwahhiduna. Selama jika mereka meninggal, mereka masih bertauhid. Masih ada iman dalam hati mereka. Ini akidah sunnah. Bahwasanya pelaku dosa besar itu statusnya tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Bisa jadi dia langsung masuk surga kalau Allah inginkan. Bisa jadi dia masuk neraka dulu, kalau Allah inginkan. Nah, andaikan dia masuk neraka, maka di neraka mereka tidak kekal. Dia akan diazab sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Ketika sudah habis dosanya, maka akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga juga. Selama dia masih memiliki iman. Selama masih memiliki tauhid. Maka ini diantara keutamaan tauhid. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, al-kabairu hiya ad-dunubul lati duna syirki wa fawqa as-saghairi. Kabair, dosa besar, definisinya adalah dosa-dosa yang berada di bawah dosa syirik namun masih di atas dosa kecil. Tingkat fatalitasnya, tingkat keparahannya masih di bawah syirik namun di atas dosa kecil. Ini definisi kabair atau kabirah, dosa besar. Wadhabitul kabirati huwa. Dan kaidah untuk mengetahui dosa besar adalah sebagai berikut. Ya, dhabit artinya kaidah. Kullu dzambin rutiba alaihi haddun. Semua dosa yang dikaitkan dengan sebuah hukuman had. Dosa yang ada hukuman hadnya. Hukuman had adalah hukuman yang disebutkan di dalam dalil. Seperti hukuman rajam, hukuman potong tangan, hukuman cambuk, dan semisalnya. Nah, dosa-dosa yang ada hukuman-hukuman seperti ini, yang disebutkan secara spesifik hukumannya dalam dalil, maka dia dosa besar. Contohnya zina. Ya, zina hukumannya cambuk 100 kali atau rajam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka zina dosa besar. Contoh lain mencuri. Mencuri hukumannya potong tangan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Maka mencuri dosa besar. Kemudian
au khutima bi ghadabin aw la'natin aw narin. Atau penyebutan dosa tersebut di dalam Al-Qur'an atau dalam hadis diakhiri dengan penyebutan murka Allah atau laknat dari Allah atau diancam dengan neraka. Ringkasnya, dosa yang dikaitkan dengan murka Allah, dikaitkan dengan laknat, dan dikaitkan dengan ancaman masuk neraka, maka itu adalah dosa besar. Contohnya, Nabi mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Maka menyerupai lawan jenis itu dosa besar karena dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya Nabi mengatakan sinfani min ahlin nari. Ada dua golongan penghuni neraka. Yang pertama adalah para penguasa yang zalim, para pejabat yang zalim. Yang kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maka pejabat yang zalim ini dosa besar. Demikian juga wanita yang berpakaian tapi telanjang itu juga dosa besar karena diancam sebagai penghuni neraka, masuk neraka. Atau tabarra ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min fa'ilihi. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari pelakunya. Itu Nabi SAW bersabda, siapa yang melakukan ini itu bukan golongan kami. Atau Nabi mengatakan, aku berlepas diri dari orang yang melakukan ini dan itu. Ya, maka ini perbuatan dosa besar. Contohnya disebutkan di sini, fa inna hadza kabiratun. Yang demikian itu adalah dosa besar. Kaqaulihi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang kepada kami kaum muslimin, maka dia bukan golongan kami. Bukan golongan aku, kata Nabi. Maka orang yang berbuat curang, mencurangi kaum muslimin, menipu kaum muslimin, ini adalah perbuatan dosa besar. Hadis sahih riwayat Muslim. Contoh yang lain dalam hadis Nabi mengatakan, man hamala alaina silaha falaysa minna. Siapa yang mengacungkan senjata kepada kami, kepada kaum muslimin, maka bukan golongan kami. Sehingga mengacungkan senjata kepada sesama muslim tanpa hak gitu ya, ini adalah dosa besar. Karena Nabi ancam, kan Nabi katakan dia bukan golongan aku, bukan golongan kami. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kullu hadzal i'tibarati tadullu ala anna dzamba kabiratun. Semua kaidah-kaidah di atas menunjukkan bahwasanya dosa-dosa tersebut adalah dosa besar. Lakinnaha duna syirki. Namun dosa besar itu levelnya masih di bawah kesyirikan. Wa sahibuha la yakhruju minal imani. Maka pelakunya tidak sampai keluar dari keimanan. Wa innama yakunu mu'minan naqisal imani. Namun dia menjadi seorang mukmin yang imannya kurang. Au yusamma fasiqan. Atau dia dikatakan sebagai orang fasik. Perhatikan ya, dosa besar tidak dikatakan sebagai mukmin saja. Karena ini akidah Murji'ah. Namun mukmin naqisal iman, mukmin yang kurang imannya, atau mukmin asin, mukmin yang bermaksiat, atau mukmin dhaiful iman, mukmin yang lemah imannya, atau fasik, orang yang fasik, orang yang melakukan maksiat. Hadza madhhabu ahlussunnati wal jamaati. Ini adalah akidah ahlussunnah wal jamaah. La yukaffiruna bil kabairi allati duna syirki. Ahlussunnah tidak mengkafirkan orang karena dosa besarnya, selama dosa besar tersebut masih di bawah kesyirikan. Walakin la yamnahuna sahibaha ismal imanil mutlaqi. Namun ahlussunnah juga tidak menyematkan pelaku dosa besar dengan istilah mukmin secara mutlak. Tidak dikatakan mukmin saja, sebagaimana sudah kita jelaskan. Walakin yamnahunahu imanan muqayyadan. Namun pelaku dosa besar itu kita sematkan istilah iman secara muqayyad. Muqayyad itu ada gandengannya, ada keterangan tambahannya. Tidak dikatakan dia iman saja atau mukmin saja. Harus kita kasih keterangan tambahan. Contohnya tadi, mukmin naqisal iman, mukmin yang imannya kurang, mukmin dhaiful iman, mukmin yang lemah imannya, atau mukmin fasik, atau mukmin ahli maksiat dan semisalnya. Fayuqalu, atau kita katakan
mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabiratihi. Dia adalah mukmin dengan imannya, namun dia orang fasik dengan dosa besarnya. Fala yuqalu huwa mu'minun kamilul imani. Enggak boleh kita katakan dia itu mukmin yang sempurna imannya. Kama taquluhul murji'atu, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang murji'ah. Itu akidah murji'ah. Wala yuqalu huwa kharijun minal Islam. Juga kita tidak katakan dia keluar dari Islam atau kafir. Kama taquluhu al-khawariju wal mu'tazilatu, sebagaimana yang diyakini oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Idzan fannasu fi sahibil kabirati allati hiya duna syirki thalathu tawaifa. Dengan demikian, maka manusia dalam menyikapi pelaku dosa besar yang di bawah kesyirikan, mereka ada 3 golongan. Yang pertama, al-khawariju wal mu'tazilatu. Khawarij dan mu'tazilah atau wa'idiyah. Akhrajuhu minal islami. Orang-orang wa'idiyah mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Lakinnal khawarija adkhaluhu fil kufri. Namun orang khawarij memasukkan pelaku dosa besar dalam kekufuran. Wal mu'tazilata lam yudkhiluhu. Adapun mu'tazilah tidak memasukkan pelaku dosa besar dalam kekufuran. Wa qalu huwa fi manzilatin bainal manzilataini. Namun kata orang Mu'tazilah, pelaku dosa besar itu berada di antara 2 posisi, tidak iman, tidak kafir. Lakinnahum akhrajuhu minal Islam. Namun orang Mu'tazilah tetap mengeluarkan pelaku dosa besar dari status Islam, bukan muslim lagi. Namun mereka juga tidak mau mengatakan kafir, tetapi istilahnya bagi mereka adalah di antara 2 posisi, manzilah bainal manzilatain. Walaupun demikian, Khawarij dan Mu'tazilah sepakat pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Ini sisi kesamaannya. Di dunia statusnya beda. Kata Khawarij kafir, kata Mu'tazilah tidak. Tapi di akhirat statusnya kafir, kekal di neraka selama-lamanya. Ini akidah Khawarij dan Mu'tazilah. Yang kedua, wal murji'atu. Orang-orang murji'ah. Qalu, mereka mengatakan, huwa mu'minun kamilul imani. Pelaku dosa besar adalah mukmin yang sempurna imannya. Talama annahu ya'taqidu fi qalbihi al-imana 'inda jumhurihim. Selama dia, pelaku dosa besar ini, di dalam hatinya masih meyakini keimanan. Yang penting yakin. Dari pendapat jumhur murji'ah, mayoritas murji'ah. Wa yantiqu bilisanihi 'inda ba'dihim. Atau selama mereka masih mengucapkan keislaman, masih mengucapkan la ilaha illallah. Ketika melakukan dosa besar, maka imannya masih sempurna. Ini menurut sebagian murji'ah. Fa innahu mu'minun kamilul imani, maka dia mukmin yang sempurna imannya. La tanqusu hadhil ma'asi min imanihi. Maksiat yang dia lakukan tidak mengurangi imannya sama sekali. Wa in kanat kabaira, walaupun maksiatnya berupa dosa besar. Wa hadza dhalalun aidan. Ini adalah kesesatan juga. Amal qaulul haqqu fa huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaati. Adapun akidah yang benar adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya inna sahibal kabirati duna syirki mu'minun wa laysa bikafirin lakinnahu naqisul imani. Bahwasanya pelaku dosa besar yang dibawa kesyirikan dia masih mukmin, tidak sampai kafir, namun mukmin yang kurang imannya. Fa hadza yajibu ma'rifatuhu. Nah, maka pembagian seperti ini harus dipahami. Wa yajibu an tursikhahu fi aqlika. Dan wajib untuk Anda tanamkan di dalam akal Anda, dalam benak Anda. Fahalus syarri zada syarruhum fi hadzal waqti. Orang-orang yang punya keyakinan yang buruk, keyakinan yang sesat, bertambah parah kesesatan mereka di zaman sekarang. Wasaru yudhiruna madhhab al-irja'i liyurawwijuhu 'alan nasi. Mereka terang-terangan menampakkan akidah murji'ah di zaman sekarang agar bisa dilariskan, dijajakan kepada manusia. Waliyasturu 'ala anfusihim ma hum fihi min ad-dhalali. Dan untuk menutupi kesesatan yang ada dalam diri mereka.
Karena akidah Murji'ah ini terkesan bijak, terkesan hikmah. Jangan kamu kafir-kafirkan pelaku dosa, kata mereka. Mereka itu saudara kita juga. Nah, ini kan kata-kata nampaknya bijak, nampaknya hikmah. Tapi dari situ mereka akan menyelipkan akidah bahwasanya pelaku dosa besar imannya masih sempurna. Tidak apa-apa mereka jadi pemimpin. Tidak apa-apa mereka bicara masalah agama. Pelaku dosa besar jadi pemimpin. Pelaku dosa besar bicara agama. Karena imannya masih sempurna. Dan penyimpangan yang semisalnya. Ini digaung-gaungkan di zaman sekarang. Nah, perkataan mereka yang nampak bijak tersebut, ini disenangi oleh orang awam, sehingga tertutupi kesesatan orang-orang Murji'ah. Orang awam jadi tidak paham di mana penyimpangannya, tidak paham kesalahan akidah Murji'ah. Hadza ma'rifatuhu min aujabil wajibati 'ala talibil ilmi al-yawma. Maka pengetahuan seperti ini tentang adanya 3 kelompok manusia dalam menyikapi pelaku dosa besar, ini adalah di antara pengetahuan yang paling wajib untuk diketahui oleh para penuntut ilmu, orang-orang yang serius belajar agama di zaman sekarang. Ini nasihat dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat dan bisa kita renungkan banyak sekali faidah agar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.